Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan video kita kali ini saya membahas tentang manajemen usaha baru ya. Sebelum kita berlanjut, ya kita harus tahu dulu teorinya dari segi manajemen itu sendiri ya. Apa sih manajemen ya? Nah, jadi kalau manajemen, kalau kita asumsikan seperti yang kita tahu, dia merupakan sebuah proses ya dalam perencanaan tentunya ya. Kemudian bisa dikatakan dalam pengorganisasian, terus pengarahan dan juga pengendalian dalam sebuah kegiatan, yang mana bertujuan itu untuk mencapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan ya, dengan memanfaatkan sumber daya dari sebuah organisasi itu sendiri ya. Jadi dalam perkembangannya ya, untuk sampai saat ini manajemen ini bisa dikatakan mutlak bisa diperlukan atau dipergunakan ya untuk melaksanakan semua jenis usaha ya, tidak terkecuali bagi skala kecil sekalipun ya. Jadi manajemen ini adalah suatu, bisa dikatakan suatu seni juga ya, di mana setiap orang itu akan bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda ya, dengan pengolahan manajemen yang berbeda-beda juga ya. Walaupun pengolahan suatu usaha yang sama yang dia geluti dalam usaha yang sama, tapi manajemennya bisa pengolahannya bisa berbeda-beda ya. Oke, kita next. Kemudian dalam pengelolaan itu sendiri ya, dari segi manajemen usaha ini dia membutuhkan dalam konteks sebuah internal perusahaan ya, agar perusahaan itu nanti benar-benar memiliki arahan ya dalam menjalankan sebuah usahanya ya, kemudian bisa terukur juga bahkan sampai terencana dengan baik. Nah, jadi perencanaan dalam sebuah usaha ini akan bisa menjadi sebuah controlling dari sebuah toolsnya ya. Jadi apakah dalam perjalanannya nanti dalam sebuah usaha itu, apakah bisnis yang dijalankan itu berada dalam line yang benar ataupun tidak ya. Jadi sesuai dengan konteksnya ya, jadi terutama dalam bisnis yang bisa dikatakan relatif baru ya, yang harus penuh dengan kreativitas tentunya ya, dengan perencanaan usaha juga yang semakin dibutuhkan, apalagi saat ini ya, kita bisa memanfaatkan apalagi sekarang dengan masa pandemi dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ya dari manajemen usaha itu sendiri ya. Poin pertama, di sini kita bisa memilih bisnis yang bisa dikatakan fleksibel untuk bisa kita jalankan berdasarkan studi kelayakan yang bisa kita lakukan. Artinya apa ya? Di poin pertama ini kita bisa memulai ataupun bisa memilih bisnis itu yang dari hal-hal yang kecil, dari sesuatu yang kita senangi mungkin ya, atau hobi ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memiliki usaha yang berbadan hukum jelas. Nah, ini juga sudah pasti ya, kalau kita sudah mulai terjun di dalam usaha ataupun bisnis, ya salah satu yang kita tentukan ya ini ya, kita harus memiliki badan hukum yang jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki laporan keuangannya. Nah, ini juga ya, agar kita tahu nanti dalam pemanfaatan untuk kelangsungan usahanya, kita bisa melihat keuntungan yang optimal ya, pemasukannya, pengeluaran dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki laporan keuangan juga yang rapi ya, katakanlah yang rapi. Kemudian poin keempat itu adalah memiliki perencanaan dalam pengembangan usaha kita ataupun bisnis kita ya, dan juga operasional usaha yang jelas. Nah, ini juga sudah pasti kalau kita harus mempunyai pengembangan dari sebuah perencanaan yang mau kita lakukan dalam sebuah usaha kita ya, dan juga tak luput dari operasional usahanya juga yang jelas ya. Jadi tahu nanti rentetan apa saja sih perencanaan setelah ini kita mau lakukan apa gitu ya, habis ini apalagi gitu. Jadi dalam operasional pun juga nanti akan jelas. Oke, kita next. Nah, ini fungsi dari sebuah proses manajemen usaha. Bisa dikatakan ya,
seorang pengusaha yang baik kecil ya ataupun menengah, dia adalah bisa dikatakan seorang manajer ya. Jadi walaupun kita usaha kita masih kecil-kecilan, kita bisa dikatakan seorang manajer ya. Karena apa? Ya karena tugas dari seorang manajer itu dia adalah melakukan kegiatannya itu ya, bekerja dengan dan melalui orang lain juga ya, dengan mengkoordinasikan dari kegiatan mereka itu untuk mencapai sasaran organisasi usahanya ya. Jadi tidak terlihat dari hanya perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi perusahaan ataupun usaha kecil pun kita bisa dikatakan seorang pengusaha itu adalah seorang manajernya ya, karena dia adalah leadernya ya. Kemudian secara sederhana ya, dikatakan di sini adalah secara sederhana manajemen ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manajer, yang mana manajemennya itu bisa dikatakan sebagai sebuah proses yang bisa mengkoordinasikan kegiatan pekerjaan secara efisien dan juga efektif ya, bisa melalui diri sendiri ataupun melalui orang lain. Nah, di sini kita bisa memulai usaha. Dengan cara apa untuk bisa memulai usaha? Nah, di sini kita lihat dulu ya. Untuk bisa memulai sebuah usaha, maka kita harus memulai dari hal-hal yang baru. Ya, kalau untuk memulai hal yang baru, maka akan sulit juga untuk terlaksana jika kita sudah berada pada zona yang mapan katakanlah. Ya, jadi di sini kalau kita memulai usaha, kita merasa sudah nyaman, ya itu mungkin agak sedikit berat ya. Karena untuk memulai hal yang baru itu akan bisa menimbulkan ketidaknyamanan kalau orang-orang tidak terbiasa, ya terbiasa karena sudah merasa makan dan merasa nyaman, ya sudah agak merasa tidak nyaman saja ya untuk bisa memulai sesuatu yang baru. Nah, hal inilah yang menjadikan kita tidak bisa bergerak apa-apa, kita tidak bisa memulai apa-apa, ya karena ya karena tidak segera untuk memulai sesuatu itu sendiri, ya. Jadi mungkin di sini kita sudah sangat mahir pada bidang tertentu ya untuk menguasai ilmunya, namun kita jika tidak ada keinginan untuk memulai ide tersebut maka akan hangus begitu saja ya dimakan usia. Kalau kita sudah punya rencana mau plan A atau mau buka usaha A, B, C, D, tapi hanya dalam hayalan saja, tapi malas untuk bergerak ya, malas untuk berusaha ya, maka akan hangus ataupun hilang begitu saja ya dimakan usia. Katakanlah di sini artinya apa? Setiap tahun orang akan ada perkembangan zaman itu selalu berbeda-beda, mau dari hal apapun ya, mau teknologi, mau bidang usaha, cara berusahanya itu sendiri dan lain sebagainya ya. Atau bisa jadi ide-ide yang gemilang tersebut dibajak atau dipergunakan oleh orang lain ya. Kita sudah punya perencanaan itu misalkan 5 tahun sebelumnya, pada saat ini orang sudah menggunakan ide kita yang lama karena keteledoran kita, bukan keteledoran ya, karena tidak ada usaha dari kita sendiri untuk memulai bergerak, ya ujung-ujungnya dipakai orang lain ide yang sudah kita punya sebelum-sebelumnya ya. Oke, solusinya seperti apa ya? Solusinya untuk bisa keluar dari zona nyaman yang kita miliki pada saat ini ya, dengan segera untuk memulai, katakanlah kita mulai startup kita ya, yang kita lakukan atau kita bangun dari diri kita sendiri. Kita mau ngapain sih? Itu ya. Jadi untuk orang yang punya modal ya, dengan finansial yang lebih lah katakanlah ya, namun takut untuk memulai bisnis, maka dia bisa dapat mengawalinya itu dengan bisa cara berinvestasi ya, atau juga bisa dengan bekerja sama dengan usaha-usaha teman atau orang lain ya. Jadi dari sekedar ikut-ikutan ini nanti bisa diharapkan atau menimbulkan ya untuk bisa memulai mengetahui seluk-beluk dunia usaha tentunya ya, dan juga untuk melatih ya untuk diri kita sendiri biar bisa tahu juga ya untung ruginya dan sebagainya ya, sehingga nanti bisa diharapkan juga ya suatu saat kita jika mental kita sudah siap, kita harus berani ya untuk terjun sendiri tentunya untuk bisa memulai usahanya ya. Oke, jadi sebelum kita menghadapi solusi dengan cara kita menyiapkan mental yang benar-benar siap ya, atau untuk bisa berani terjun sendiri untuk bisa memulai usaha ya. Jadi memang harus kita pikirkan ya. Ini bagi yang punya modal. Nah, sedangkan orang yang tidak punya modal seperti apa ya langkah-langkahnya misalkan ya. Nah, jadi sedangkan untuk orang yang belum memiliki modal atau tidak memiliki modal katakanlah ya,
secara finansial, minimal kita punya modal yang namanya modal semangat, ya. Ya, modal semangat dan juga keberanian tentunya ya, dengan atau bisa juga memanfaatkan modal ide kreatif kita ya, yang perlu kita kembangkan atau kita tuangkan ya. Kemudian apalagi ya, lingkungan mungkin ya, teman ya, kenalan kerabat. Nah, itulah yang akan menjadikan modal buat kita sendiri. Dengan modal apa? Tentunya dengan modal keberanian ya, dengan modal keberanian. Seperti misalkan keberanian berusaha ya, dengan modal orang lain itu kita manfaatkan. Kemudian keberanian untuk berusaha dengan tenaga orang lain ya, atau dengan keberanian berusaha dengan otak orang lain. Nah, itulah yang akan kita coba atau yang kita mulai nantinya ya. Jadi intinya kita harus tampil terlebih dahulu ya untuk berusaha, tentunya untuk tampil belakangan lah ya, yang penting kita harus ada usaha dulu ya, dan tetap berani untuk mengukur resiko yang akan kita hadapi. Jadi dengan adanya solusi seperti ini ya, harus berani dulu ya berusaha dengan apapun ya, dengan otak kita, dengan ide kita, dengan teman, dengan lingkungan ya, dengan modal orang lain dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan semuanya. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk bisa memulai usaha atau bisnis ya. Kalau memang kita katakanlah tadi dengan ada solusi, sudah siap mental kita ya untuk bisa terjun sendiri. Yang pertama adalah mendirikan usaha baru ya. Nah, ini sudah pasti kalau kita sudah siap mental ataupun kita benar-benar sudah siap ya dengan memanfaatkan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya, kita harus bisa mendirikan usaha baru. Yang kedua itu adalah bekerja sama manajemen dengan sistem, bisa dengan waralaba ya, dengan memakai nama dan manajemen perusahaan lain mungkin ya, atau perusahaan yang memiliki nama yang kita sebut dengan perusahaan induk, dan juga perusahaan yang bisa menggunakan franchise ya. Jadi di sini bisa kita manfaatkan semua. Modalnya hanya keberanian ya. Keberanian apa? Keberanian untuk memulai. Memulainya seperti apa? Banyak sekali cara ya untuk kita bisa memulai ataupun men-startupkan untuk diri kita sendiri ya, untuk bisa memulai usaha ataupun bisnis yang baru tentunya. Oke, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.